Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Agung Saputra Wijaya selaku moderator dan juga rekan saya diantaranya Serli Yustiana, Della Maisika, Aji Dian Putra, dan juga Della Maisika. Kami dari kelompok 13 mengusung tema yang berjudulkan takwa. Nah, lebih spesifiknya pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian takwa, dalil-dalil takwa, kedudukan takwa dalam Islam, proses pendakian takwa, dan yang terakhir adalah perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Agung Saputra Wijaya dengan NPM 2216021133. Sebagai pemateri yang pertama, saya akan membahas terkait pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wakoya yang berarti menyelamatkan dari kehancuran ataupun menjaga. Kata wikoyah ataupun wakoyah memiliki arti suatu wadah yang jika diletakkan sesuatu di dalamnya, maka tidak akan tercecer ataupun berantakan, lalu menghilang. Takwa adalah konsep yang paling komprehensif untuk menghindari kesalahan. Takwa adalah jaminan terbaik untuk menghindari disintegrasi dan juga kemusnahan. Karena sejatinya, setiap hal yang tidak baik yang dilakukan kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Fungsi utama dari takwa adalah menjadikan manusia agar dapat mengintrospeksi dirinya sendiri sehingga mampu membedakan yang hak dan juga yang batil, ataupun yang benar dan juga yang salah. Sekian pemaparan terkait pengertian takwa. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Salsabila Delana, NPM 2216021131. Di sini saya izin untuk mempresentasikan materi terkait dalil-dalil takwa. Yang pertama, dalil-dalil takwa itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Makna dari ayat di atas adalah ketika awal pertama kali seruan Allah kepada makhluk seluruhnya, di mana Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya saja tanpa menyekutukannya. Kemudian hanya kepada Allah kita beribadah dan memohon pertolongan. Lalu Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk beribadah agar mereka bertakwa dengan tujuan menjauhi azab Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dalil yang kedua itu terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bihi wala tastaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Della. Kepada Della dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Della Maisika, NPM 2216021135. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kedudukan takwa dalam Islam. Kedudukan takwa sangat penting dalam Islam dan kehidupan manusia. Berikut adalah berbagai kedudukan takwa dalam Islam.
Yang pertama ada wasiat seluruh nabi. Quran An-Nisa ayat 131. Dan kepunyaan Allah apa yang di langit dan bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan terpuji. Yang kedua adalah takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Orang-orang bertakwa kepada Allah tidak saja diberi dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, tetapi ia diberikan pula rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyerukan supaya mereka itu bertawakal kepadanya. Yang ketiga ada takwa adalah pakaian yang paling baik. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Demikian itu adalah sebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya, yaitu pakaian yang menutupi aurat mereka dan melindungi tubuh mereka dari berbagai hal yang memudaratkan, seperti dingin, panas, debu, baju besi yang digunakan dalam pertempuran, dan lainnya. Yang keempat adalah takwa adalah tolak ukur kedudukan manusia di sisi Allah. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dijelaskan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah takwa mendatangkan keselamatan. Quran surat An-Naml ayat 53. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa, yaitu Saleh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah yang bersama dengan dia. Demikian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses pendakian takwa. Yang pertama ada mu'ahadah. Mu'ahadah merupakan mengingat perjanjian-perjanjian kita terhadap Allah pada masa kita saat berada di dalam alam subi atau alam ruh. Yang kedua adalah muhaqadah. Muhaqadah adalah merasakan keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya di dalam sepi maupun ramai. Yang ketiga ada muhasabah. Makna muhasabah adalah hendaknya seorang muslim menghisab dirinya setelah melakukan sebuah amal. Yang keempat adalah mu'akadah. Mu'akadah adalah pemberian sanksi. Dan yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Baik, terima kasih. Materi itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aji. Pada Aji dipersilakan. Kenalkan, nama saya Aji Dian Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang perilaku takwa dalam kehidupan. Wujud takwa kepada Allah dari seorang hamba dapat dilakukan dengan berbagai hal. Berikut ini adalah contoh penerapan sifat takwa yang dapat Anda terapkan dalam keseharian. Ya. Yang pertama, rajin menaikkan ibadah baik itu sunnah maupun wajib. Yang kedua, selalu menolong sesama manusia yang berkekurangan. 3. Yang selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai Allah. Yang kelima, sabar dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, dan cobaan dalam hidup. Yang selanjutnya, aktualisasi takwa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, atau yang bisa disebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan berhambaan yang ditandai dengan ketaatan
kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia atau yang bisa disebut hablum minan nas. Takwa dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang dan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk yang ketiga, hubungan manusia dengan diri sendiri. Takwa dalam kaitan dengan diri sendiri adalah menjaga keseimbangan atas dorongan nafsu dan memelihara diri dengan baik. Yang keempat, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Hidup Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu. Alam disediakan Allah sebagai bekal agar manusia dapat bertahan dan mempertahankan hidupnya di tengah alam semesta. Karena manusia sebagai makhluk fisik perlu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan minum dan dari bahan-bahan yang terdapat di alam. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materi tentang takwa dengan sangat baik. Saya Agung Saputra Wijaya selaku moderator mewakili kelompok 13. Mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.